NTMC, bagaimana kabar Anda hari ini? Berjumpa lagi dengan saya Bribtu Rizka dalam NTMC Redaksi. Kami kembali hadir dengan 5 berita pilihan yang sudah diseleksi oleh tim NTMC Redaksi selama sepekan. Dengan informasi terbaru dan teraktual yang kami sajikan untuk Anda. Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Firman Santiabudi, menyebut pelayanan Samsat berbasis digital memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor. Pernyataan tersebut disampaikan Kakor Lantas Polri pada acara Rapat Koordinasi Pembina Samsat Nasional di Batam, Provinsi Riau, Rabu 8 Desember 2021. Dalam rapat koordinasi pembina Samsat Nasional di Batam tersebut, dihadiri juga oleh Jasara Harja, Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Kepulauan Riau dan instansi terkait. Kakor Lantas menilai era teknologi dan informasi digital seperti saat ini membuat masyarakat harus terbiasa dengan aplikasi pembayaran digital. Kakor Lantas Polri menjelaskan pelayanan digital yang dilakukan Korlantas Polri melalui Samsat harus mendapat dukungan penuh dari masyarakat dengan ketertiban dalam administrasi terkait kepemilikan surat-surat kendaraan bermotor harus juga dimiliki. Jadi sistem pembayaran menggunakan digital kan sekarang sudah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana kehidupan ini nanti bisa berjalan dengan baik, cepat, masyarakat juga lebih mudah, lebih simple. Ya, jadi pelayanan-pelayanan seperti ini akan kita coba bangun bersama-sama dengan stakeholders yang ada. Tapi tentunya sekali lagi perlu kesiapan semua, perlu satu visi, ya, bahwa yang kita hadapi adalah kebutuhan masyarakat yang semakin naik. Lebih lanjut, Jenderal Bintang 2 ini menjelaskan akan menerapkan layanan berbasis digital lantaran perkembangan era digital 4.0, terlebih karena masyarakat juga mengharapkan pelayanan pajak Ranmor berbasis online. Selain itu, Kakor Lantas Polri mengatakan pihaknya bakal bekerja sama dengan 2 instansi lainnya, yaitu Jasara Harja dan Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda untuk mempercepat transformasi layanan Samsat terlaksana. Dari Batam, Kepulauan Riau, Tim Liputan NTMC Channel. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi melakukan rapat virtual terkait rencana rekayasa lalu lintas jelang Natal dan Tahun Baru 2022 di Gedung NTMC Polri pada Jumat pagi. Jelang Natal dan Tahun Baru 2022, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan rapat video conference bersama dengan Polda di seluruh Indonesia di Gedung NTMC Polri pada Jumat pagi 10 Desember 2021. Dalam rapat tersebut, Menteri Perhubungan menekankan kepada seluruh pihak agar melakukan secara cermat dan harus kolaborasi dengan maksimal agar tercipta satu sinergi yang baik di saat Hari Natal dan Tahun Baru 2022. Seperti yang kita sampaikan tadi, pada dasarnya kita mempersiapkan Nataru ini secara kolaboratif. Semua KL, khususnya dengan TNI Polri, kita lakukan koordinasi dengan baik. Dengan menyiapkan satu konsep, yaitu tidak melakukan penyekatan, tapi kita melakukan pengetatan dari prokes. Nah, ini penting kita lakukan karena kita tahu bahwa apa yang terjadi di internasional, COVID ini masih menjadi ancaman bagi kita. Kita tidak ingin membuat ada lonjakan setelah libur Natal ini. Tapi di sisi lain, Indonesia sudah mencapai satu pengelolaan COVID yang baik dengan yang terpapar itu relatif sedikit dan tingkat vaksinasi yang relatif besar. Tapi Bapak Presiden mengingatkan bahwa kita tidak boleh melakukan kegiatan ini dengan euforia. Kita dengan sadar secara sadarnya melakukan kegiatan dengan tertib, dengan hati-hati. Dalam kesempatan itu, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi mengarahkan jajaran Dirlantas Polri se-Indonesia untuk mempersiapkan rekayasa lalu lintas di tempat-tempat yang berpotensi terjadinya kerumunan.
Hal itu dilakukan untuk mendukung pergerakan ekonomi yang ada di Indonesia, baik dari segi wisatawan maupun perdagangan dengan tetap melihat situasi dan kondisi agar tidak terjadi lonjakan COVID-19. Peningkatan untuk kegiatan ekonomi ini juga harus tetap bisa diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada euforia baik ekonomi dari sisi wisata maupun perdagangan yang justru nanti menimbulkan dampak akan munculnya gelombang dari COVID itu sendiri karena berkumpulnya banyak orang. Rekan-rekan, saya mengharapkan mulai sekarang untuk terus dikoordinasikan di wilayah masing-masing tentang lokasi-lokasi yang mungkin nanti akan didatangi oleh masyarakat. Adakan penilaian-penilaian untuk mengambil rekayasa yang diperlukan. Jangan mengambil keputusan justru pada saat nanti menjelang, walaupun nanti ada dinamika di lapangan. Setidak-tidaknya di lokasi-lokasi yang diperkirakan ada potensi kerawanan, ada potensi kerumunan. Rekan-rekan sampai sekarang sudah harus mulai disiapkan, dilatihkan kalau perlu. Saya minta alat komunikasi tolong dicek. Dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai tidak diberlakukannya PPKM level 3 di Indonesia, menjadi keputusan yang realistis dan tepat untuk masyarakat sekaligus menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan melengkapi persyaratan yang ditetapkan saat bepergian. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Channel. Banyaknya kendaraan di jalan raya yang melebihi muatan, Kakor-Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi memberikan timbangan portable bagi para personil Korlantas Polri. Timbangan portable ini nantinya akan disebar di sejumlah titik dan berpindah di wilayah yang berbeda-beda. Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Firman Santiabudi menggelar demo penggunaan timbangan portabel kepada personil Korlantas untuk mengukur muatan di kendaraan jalan raya, khususnya kendaraan roda 4 di NTMC Polri pada Senin pagi. Banyaknya kendaraan yang melintas dengan kelebihan muatan membuat Korlantas menurunkan alat pengukur muatan yang nantinya akan disebar di sejumlah titik jalan raya. Kita sedang mencoba menyiapkan kembali personil dan peralatan untuk mendukung kelancaran lalu lintas di jalan. Nah, jadi Korlantas sudah memiliki perangkat untuk alat uji beban yang bisa kita bawa untuk mobile ke lapangan untuk menghindari adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat over kapasitas. Kenapa ini perlu kita sampaikan? Ini juga dalam rangka mendukung tetap terpeliharanya keamanan keselamatan di jalan. Karena dampak dari kendaraan yang melebihi kapasitas muatan, itu pertama secara teknik kendaraan ini tidak bisa melaju sesuai dengan kecepatan yang ditentukan. Otomatis akan menambah rangkaian kendaraan yang ada di belakangnya sampai kepada titik kepadatan arus lalu lintas itu sendiri. Yang kedua, kendaraan-kendaraan yang juga melebihi kapasitas, potensi kerawanannya adalah kerusakan juga pada kendaraan tersebut. Ini juga sama, apabila terjadi kerusakan di jalan dan muatannya juga dari sisi dimensinya juga besar, otomatis mengganggu jalan. Otomatis saya katakan tadi, ada gangguan-gangguan hambatan di jalan, kami polisi lalu lintas berkewajiban adalah memperlancar. Karena apa? Di atasnya berbagai macam kepentingan, dari mulai ekonomi, sosial, harus kita dukung. Kelebihan muatan pada kendaraan dapat membahayakan keselamatan dan keamanan pengguna jalan, serta kemacetan yang panjang. Disediakan 5 unit timbangan portabel untuk golongan kendaraan besar dan 8 unit untuk kendaraan kecil. Titik penempatan timbangan portabel akan berpindah-pindah, sehingga pengecekan muatan kendaraan akan rata di wilayah yang berbeda-beda. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Channel. Kasubditwal dan PJR Ditgakum Korlantas Polri, Kombes Pol Juni, memberikan paparan pada Rakernis Fungsi Gakum 2021. Dalam kesempatan tersebut, ia menuturkan jajaran Subditwal dan PJR akan terus memberikan pelayanan terbaik dalam mewujudkan Kamseltib Carlantas dan mengantisipasi pelanggaran yang dilakukan oleh oknum di lapangan.
Komisaris Besar Polisi Juni mengatakan ada 3 sasaran target yang sesuai dengan tema Rakernis, yakni meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang lalu lintas, meningkatkan kemampuan moral dan etika personil, serta meningkatkan performance atau perilaku personel. Sesuai arahan Kakor Lantas Polri saat membuka Rakernis, ia menyampaikan bahwa jajaran Subditwal dan PJR juga siap melakukan perubahan pelayanan dengan ikhlas, kerja dengan mengedepankan rasa keadilan masyarakat, nyaman dan melindungi, serta meningkatkan kemampuan moral anggota. Terkait maraknya aksi pengawalan yang dilakukan warga menyerupai PJR, Juni berpesan kepada seluruh jajarannya agar langsung mengambil langkah cepat yang humanis dengan mengambil alih ketika ditemukan di lapangan serta mengantar sampai tujuan. Analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas berkaitan dengan masalah pengawalan dan PJR selama tahun ini dan tahun lalu. Jadi 2 tahun, karena tahun lalu tidak ada Rakernis, maka kita evaluasi pelaksanaan pada saat ini. Pembahasan yang menjadi sorotan kita adalah berkaitan dengan kebijakan pimpinan kita, bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kemudian dilanjutkan pemberian edukasi kepada relawan bahwa yang berhak melakukan pengawalan hanya anggota Polri. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 13 dan 14 Ayat 1 tentang Polri. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Channel. Menjelang libur Nataru, Polda Jawa Tengah tidak akan melakukan penyekatan dan pembatasan di antar wilayah. Namun, sebagai langkah antisipasi, Polda Jateng akan menyiapkan sejumlah titik checkpoint di luar jalur utama menuju Jawa Tengah untuk memantau mobilitas warga yang memasuki Jawa Tengah. Jelang libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, Polda Jawa Tengah melakukan langkah antisipasi untuk memantau mobilitas warga dari berbagai daerah yang akan memasuki wilayah Jawa Tengah dengan membuat sejumlah titik checkpoint yang akan dioptimalkan di area pintu masuk Jawa Tengah. Titik checkpoint akan dilaksanakan di sejumlah wilayah seperti jalur Pantura Brebes hingga Rembang dan sejumlah titik di wilayah Polda Jawa Tengah yang menjadi pintu masuk ke wilayah Jawa Tengah lainnya. Selain itu, checkpoint yang rencananya akan digunakan untuk menerapkan protokol kesehatan juga akan didirikan di sejumlah rest area jalan tol. Hal tersebut disampaikan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi saat menggelar ramah tamah dengan sejumlah awak media di Semarang. Upaya tersebut dilakukan sesuai arahan pemerintah pusat terkait penurunan level PPKM di mana pemerintah daerah harus mengantisipasi mobilitas di masa Nataru. Oleh karena itu kita akan siapkan beberapa checkpoint, baik itu checkpoint mulai masuk wilayah Jawa Tengah perbatasan Brebes sampai nanti perbatasan Rembang kita siapkan. Rest area akan kita lakukan cek pos pengawasan kepada masyarakat mudik, di mana diantaranya persyaratan mudik itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Masyarakat juga diminta untuk ikut bekerja sama dalam upaya mencegah dan mengendalikan penularan COVID-19 agar tidak muncul kasus baru selama libur Natal dan Tahun Baru. Karena masa libur Natal dan Tahun Baru, jumlah mobilitas warga yang memasuki wilayah Jawa Tengah diprediksi akan mengalami peningkatan. Dari Jawa Tengah, Tim Liputan NTMC Channel. Bahwa Direktorat Penegakan Hukum Korlantas Polri menyelenggarakan Rakernis Ditgakum tahun anggaran 2021 ini mengangkat tema meningkatkan kualitas sumber daya manusia personil Ditgakum dalam mengimplementasikan penegakan hukum berbasis teknologi informasi dan persiapan pengamanan Natal Tahun Baru 2021-2022 menuju Polri yang presisi.
teknologi informasi dan persiapan Nataru 2021-2022 menuju Polri yang presisi. Sobat Korlantas Polri, saya Dirgakum Korlantas Polri. Saat ini saya berada di tempat acara Rakernis Dirgakum seluruh Indonesia yang dihadiri oleh para Kasubdit Gakum, para Kasat PJR seluruh Indonesia. Bahwa Direktorat Penegakan Hukum Korlantas Polri menyelenggarakan Rakernis Ditgakum tahun anggaran 2021 ini mengangkat tema meningkatkan kualitas sumber daya manusia personil Ditgakum dalam mengimplementasikan penegakan hukum berbasis teknologi informasi dan persiapan pengamanan Natal Tahun Baru 2021-2022 menuju Polri yang presisi. Karena kemajuan teknologi informasi ini, ya kita sebagai aparat penegak hukum harus mau tidak mau ya harus mengikuti perkembangan zaman ini. Untuk para peserta dari seluruh Polda, ya ada 34 Polda. Dari masing-masing Polda itu ada Kasubdit Gakum, ya, kemudian para Kasih yang ada di Polda, Kasat PJR, kemudian para Bintara Tilang. Ini untuk merencanakan apa yang akan kita perbuat nanti setahun ke depan. Pembahasan yang menjadi sorotan kita adalah berkaitan dengan kebijakan pimpinan kita, bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya bidang lalu lintas Kamtipmas Korlantas ini. Ya, harapan kita personil Polri, terutama yang berada di lingkup tugas penegakan hukum, ya Korlantas lalu lintas Polri, ini mempunyai pengetahuan yang pertama atau punya kompetensi, pengetahuan, kemudian punya keterampilan, kemudian punya attitude juga dalam rangka menegakkan hukum, dan ditambah lagi mereka harus siap dengan perubahan sehingga pada saat menegakkan hukum juga dalam implementasi penegakan hukum, dia selalu memanfaatkan teknologi informasi yang terbaru. Dua aplikasi yang berbasis teknologi ini kami terus merefresh kepada seluruh jajaran Polda dalam mengolah data kecelakaan lalu lintas dan bagaimana mengolah TKP dengan dukungan alat TAA, Traffic Accident Analysis. Pada kesempatan itu saya menyampaikan beberapa hal penting terkait kesiapan dan persiapan menghadapi pengamanan operasi lilin atau yang kita kenal dengan pengamanan Natal dan Tahun Baru. Jadi kami sudah menghimbau agar para pejabat di seluruh Indonesia khususnya yang di bidang lalu lintas untuk mempersiapkan diri sejauh-jauh hari sedemikian semuanya dapat terkondisi dalam hal penyiapan personil, penyiapan pospam,
dan pospam yang harus disiapkan di tempat-tempat tertentu, khususnya provinsi yang memiliki pos lintas batas negara, petunjuk Bapak Presiden, maka harus lebih mengetatkan dalam pengamanan, khususnya warga negara Indonesia maupun luar negeri yang baru datang dari luar negeri, dalam mengantisipasi menyebarnya virus COVID-19 jenis baru atau yang kita kenal dengan Omicron. Jadi itu untuk pos lintas batas negara. Jadi hasil evaluasi kami dari tanggal 23 Maret sampai dengan hari sekarang ini di bulan Desember tanggal 6, itu penurunan pelanggaran lalu lintas sekitar 47%. Ini sangat signifikan sekali, artinya berakibat macet berkurang dan kecelakaan berkurang. Kami menyampaikan dua hal yang terpenting, kita sampaikan kepada seluruh jajaran lantas di seluruh Indonesia, yaitu yang pertama berkaitan dengan aplikasi e-Terjawali dan juga pangkalan data untuk keperluan TAR ataupun Traffic Attitude Record. Dalam e-Terjawali kita melaksanakan ANEF secara keseluruhan, polda-polda mana yang aktif melaporkan kegiatan e-Terjawali. Di sana kita bisa melihat berkaitan dengan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan juga patroli, sehingga bisa kita memonitor keberadaan daripada rekan-rekan anggota pada saat melaksanakan tugas-tugas tersebut. Presisi bisa kita lihat sebagai nilai dasar dalam pemolisian yang akan menuntun pembentukan etika dan perilaku polisi pada saat bertugas di lapangan, sehingga program presisi ini bisa dirasakan manfaatnya kepada masyarakat secara luas dan jangkauannya juga semakin luas dan masif kepada masyarakat. Menerima ilmu yang begitu berharga, begitu menambah wawasan kami, membuat kami lebih tahu lagi, lebih mengerti apa yang disampaikan pimpinan baik dari Korlantas maupun dari vendor-vendor yang lain, maksud dan tujuan dilaksanakan rakernas ini. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, kegiatan rakernas Gakum tahun anggaran 2021 secara resmi saya nyatakan ditutup. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan, untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu simak informasi aktual dan informatif dari redaksi NTMC Channel Korlantas Polri yang kami himpun untuk Anda. Saya Bribtu Rizka pamit undur diri, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi.